mencukupkan diri dengan nikmat Allah. Itu diperbolehkan, bahkan harus. Ya, itulah yang dimaksud dengan qanaah. Qanaah mencukupkan diri dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan catatan disyukuri. Gitu. Ingat, berkaitan dengan urusan rizki, itu sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kalau dalam urusan dunia semua sudah ditetapkan oleh Allah. Sejak kita berada dalam tulang sulbi bapak ibu kita, catatan takdir itu secara azali sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Makhluk yang pertama kali dicipta itu kolam, pena. Setelah tercipta dikatakan Allah uktub, tulislah. Kata Allah Jalla wa'ala. Maka pena atau kolam itu bertanya, madza aktub, apa yang aku harus tulis? Maka Allah berfirman, uktubil maqadiral khalaik ma huwa kainun ilal abad. Tulislah seluruh takdir makhluk mulai dari awal sampai akhir. Semua sudah ditulis. Makhluknya belum ada. Tapi sudah ditetapkan takdirnya. Ini takdir azali. Kemudian nanti tahap berikutnya takdir al-umri. Yaitu takdir ketika kita berada dalam perut ibu saat usia 120 hari. Yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Diperintah untuk meniupkan ruh. Fayuktaba. Kemudian ditulis, ditetapkan arba'a masail, 4 perkara. Rizkuhu, rizkinya. Wa ajaluh, ajalnya. Wa amaluh, amalnya. Wa saqiyun am sa'idun, celaka atau bahagia. Sudah ditulis. Jadi kalau ada orang, wis aku cukup. Duwe omah iki tak syukuri. Wis penggaweanku iki cukup sakmene. Tak syukuri. Sementara dia diajak orang lain ini dan itu. Mungkin dia memiliki pertimbangan-pertimbangan lain. Mungkin dia merasa tidak passion di hal atau di bidang itu. Atau dia merasa tidak mampu. Atau dia belum maksimal dengan apa yang dia miliki sekarang ini. Kalaupun dia sudah punya bisnis tapi belum maksimal misalnya. Dia punya alasan itu. Nah, alasan-alasan yang disampaikan itu bisa jadi adalah bentuk kemudahan atau ketidakmudahan yang berasal dari Allah. Rizki sudah ditetapkan, tapi untuk meraihnya itu tergantung kemudahan dari Allah. Kalau tidak dimudahkan nggak bisa, Pak. Semua kemudahan dari Allah. Wong iku rezekine kok lancar yo. Ya Allah mudahkan dia untuk memperolehnya karena sudah ditulis. Anak enggak, wong oleh rezeki nyambut gawe ini mek titik tok. Ringan, ada enggak? Ada. Nyambut gawe ini keabot, rezeki ini akeh. Sebaliknya ada yang peras keringat banting tulang loh. Bahasanya sampai seperti itu. Yo apa banting tulang iku rek? Ya kan? Peras keringat, jadi kerja keras. Tapi yo bayarane, gajine, perolehannya cuma segitu-gitu. Ada nggak seperti itu? Nggak ada. Bahkan ada yang nggak nyambut gawe oleh duit, dapat rizki. Contoh oleh warisan. Ada nggak seperti itu? Ada gitu. Jadi kalau ada orang seperti itu boleh, nggak masalah. Sebaliknya juga ada orang yang punya semangat, berarti Allah mudahkan dia untuk memiliki banyak usaha. Aku wis iki rek mari wis settle bisnisku iki dodol sari deli. Aku tak dodol sari apa meneh? Silakan ya kan. Mau ini ditekuni ekspansi asalnya di Mojokerto aku tak buka nang Jombang wis mari aku tak buka nang Kerto sono misalnya, silakan gitu loh. Itu kemudahan dari Allah. Kalau nggak dimudahkan nggak bisa. Nah, kenapa Allah mudahkan? Karena ada catatan takdirnya. Kalau nggak ada catatan takdirnya nggak mudah, Pak. Meskipun kayak ono modal entek. Meskipun dia ikut trainingnya tok sertifikatnya itu loh numpuk. Ya kan? Tapi gak tahu action, gak pernah.
Tapi ilmu banyak di sini. Oh bisnis ini caranya begini. Mau takoi, jadi coach iso ya. Tapi gak tahu praktek. Bisa jadi. Kenapa tidak dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Apalagi dia punya alasan, sudah aku cukup usahaku ini yang penting gaya urip hari-harian. Tapi bagaimana caranya aku bisa tetap istiqomah ibadah? Wah itu lebih penting alasannya itu. Sebab nanti kalau aku mengembangkan bisnis ini pasti nanti sholat saya akan kepontal-pontal, terbengkalai. Yang asalnya istiqomah berjamaah jadi gak berjamaah. Gara-gara apa? Langganan tambah akeh. Sementara dia tidak punya jiwa kepemimpinan. Beda kalau dia punya leadership yang kuat misalnya, ya kan? Itu pun kemudahan dari Allah. Dia bisa apa? Bikin autopilot. Apa? Bisnis berjalan sendiri. Dia hire orang untuk melakukan bisnis itu. Atau dia kader orang untuk menjalankan. Tapi tetap dia istiqomah ibadahnya. Nggak pernah telat sholatnya berjamaah. Tapi punya PR lagi ini. Ternyata apa? Orang-orangnya, pegawai-pegawainya beler gak sholat, PR lagi. Ya, jangan dianggap enteng loh itu. Punya pekerja, punya pegawai, antum rajin ke masjid sementara pegawaimu gak sholat. Wow, tanggung jawab itu. Karena di jam kerja itu dia pada saat itu ada waktu sholat. Dan jam kerja itu milik antum, ya kan? Mulai jam 7 misalnya, sampai jam 4 atau jam 8 sampai jam 5. Apa yang terjadi kewajiban sholat di situ, itu kewajiban kita untuk mengingatkan. Jangan dibiarkan. Kecuali kalau sudah di luar jam kerja. Urusan dia sholat, gak sholat bukan urusan kita. Tapi kalau jam waktu sholat, berarti ada dua di situ kewajiban, duhur dan asar. Itu kewajiban para juragan, ya, para pemimpin, para pimpinan, ya, para ya bos dalam hal ini kalau dia punya anak buah. Kewajibannya. Jangan hanya urusan-urusan dunia. Nih, gara-gara pekerjaan kita dia meninggalkan sholat. Itu bahaya. Ini nanti dihisap oleh Allah pekerjaan kita itu. Apalagi kita yang nyuruh. Terus kerja, azan kok ae gampang. So, waktu ini saya dawa, sholat jam loro ae. Oh tambah nemen. Dihancur nanti perusahaannya itu. Kalaupun tambah moncer tapi gak berkah, diazabnya dalam bentuk apa? Dijauhkan orang ini dari Allah. Semakin jauh dari Allah. Bisa jadi malah gak sholat sama sekali. Bisa jadi. Kalau sudah seperti itu, apalah nikmatnya hidup. Kalau sudah jauh dari Allah, meskipun bisnisnya pesat berkembang. Jadi silakan, itu pilihan hidupnya.